lokasi empangnya tuh, lihat. Udah nyelam, jadi udah ngambang tapi nggak udah tenggelam aja kan. Anak yang ngambang. Di rumah sakit kedeteksi gak detak jantungnya? Enggak. Enggak. Oh, udah nggak kedetek? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bang Fiti. Oke, kali ini podcast gua tentang seorang anak yang pada saat itu tenggelam di sebuah empang dan dinyatakan selamat ya. Dan sekarang posisi gua mau ke arah rumahnya dan pengen tahu lokasi terjatuhnya si anak tersebut di empangnya itu sebelah mana sih ya. Karena emang ini benar-benar situasi dan kondisi yang sangat menegangkan, guys. Dan yang menolong itu adalah ibunya sendiri, guys. Coba lu bayangin, seorang anak yang udah mau tenggelam, bukan mau tenggelam, udah tenggelam tinggal sedikit lagi 5 menit nggak tertolong, itu sudah tidak terselamatkan ya. Jadi seperti apa ya, kita telusuri seperti apa lokasinya dan rumahnya. Ikutin gue, cus, yuk. Oke guys, ini tempatnya itu kampung banget ya. Jadi gue juga pengen telusurin ya. Maju lagi. Yuk, kerja. Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk. Ayo. Oke guys, sekarang gue udah bersama sang ibunya dan anaknya juga ya. Yang tadi udah gue jelasin dengan Mbak siapa namanya? Mbak Dina. Mbak Dina, dia masih muda guys. Jadi panggil Mbak aja. Kalau gue tetap abang ya. Jadi boleh diceritain sedikit, boleh agak maju kameranya, gimana kronologi kejadiannya gitu, kalau boleh tahu. Kalau kan pas itu lagi main tuh di belakang pos itu, terus pulang pas masuk bareng-bareng, nggak ada 10 menit dia keluar lagi sama kembarannya tuh main di ujung. Tiba-tiba udah ada di empang, main sama bertiga, sama yang sepantaran dia, temennya dia. Ya udah lama kita kesana kok nggak balik-balik, main mobil-mobilan itu. Pas dilihat sama tetangga udah kecemplung. Dan kembarannya itu manggilin tetangga sana minta tolong. Oke. Jadi lebih lengkapnya lagi nanti bakalan gue ajak ke studio podcast gue biar kita lebih detail lagi. Dan sekarang gue pengen tahu lokasi empangnya seperti apa sih dari rumah ke empang itu berapa, jaraknya jauh nggak sih, sama apa sih gang-gangnya itu kayak gimana sih ya, biar kita tahu. Yuk kita ke lokasinya sekarang ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yuk guys. Oke pemirsa, jadi gue ada di lokasi empang yang terjatuhnya sang anak ini ya. Nih lokasi empangnya tuh, lihat tuh. Sebenarnya ini jaraknya tuh nggak terlalu jauh dari rumah, cuman mungkin karena namanya empang, namanya anak kecil, dia kan masih, ini anaknya ya, jadi dia masih kecil, jadi dia belum bisa. Itu soalnya dalamnya tuh lumpur guys, dalamnya tuh lumpur empangnya itu, jadi dia agak ke tengah ya, dia agak ke tengah gitu. Jadi udah nyelam, jadi udah tinggi dikit lagi mau ngambang ya. Udah ngambang, malah udah ngambang tapi nggak begitu kelihatan ya. Udah nggak begitu kelihatan guys. Ya Allah guys, untungnya ini bocah selamat guys. Berkat ibunya sendiri juga yang nolongin. Jadi nggak ada yang tahu dan nggak ada yang ngeliat pada saat dia main ke empang sini sama teman-temannya. Tahu-tahu udah tenggelam aja, karena yang satu lagi ini adiknya ya. Ini kakaknya. Oh, ini kakaknya belum begitu lancar ngomongnya, jadi belum begitu lancar. Jadi pas ibunya nyariin dan dia nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab, cuman posisinya ini udah basah kuyup. Dan itu lokasi empangnya sebelah situ guys. Coba dilihat tuh guys.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bang Fitri. Ya, yang tadi udah ada cuplikannya dan ulasannya itu mengenai tentang seorang anak yang dibilang hampir nyaris tewas dia dengan keadaan sudah mengambang. Dan di hadapan saya saat ini adalah saksi, bukan sekedar saksi, melainkan dia adalah seorang ibunya sendiri yang menolong anak tersebut. Ya, ini dia, kita sambut. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa saya berbicara? Dengan Dina. Berbicara udah ke telepon. Mau dipanggil Bu, Sus, Mbak? Terserah. Oh, yaudah terserah Dina. Iya. Oh kan, Mbak aja ya, Iya, karena kan oke. masih muda. Oke, yang tadi udah sebelumnya kan saya udah ke rumah kamu ya, Iya. sudah sudah datang langsung ke TKP dan lokasi bahwa ada seorang anak kecil yang hampir nyaris tewas karena akibat dia bermain di empang. Ya, dan yang lebih menyayat hatinya itu adalah kamu sendiri seorang ibu yang menolongnya ya. Itu Iya. bisa diceritakan awal mulanya itu bisa kenapa sampai dia itu tenggelam gitu, dan apa di deket-deket daerah situ nggak ada yang ngelihat atau emang kondisinya lagi sepi atau gimana, bisa diceritain dari pertama kali? Dari pertama kali. Ya sebelumnya ini udah kuat ya. Udah kuat untuk menceritakan ya. Oke. Insya Allah, insya Allah. Heeh. Ya gimana? Ya kan tadinya kan dia lagi main tuh sama saya ke rumah tetangga kan. Terus pada masuk, saya masuk, dia kan ikut masuk juga. Ditinggal ke kamar mandi sebentar. Dia kan berdua tuh kembar kan, keluar main ke rumah temennya. Dari rumah temennya itu umur sekitar 2 tahun. Main motor-motoran ke arah belakang rumah. Terus tiba-tiba kok nggak ada suara motor-motoran lagi ke rumah lagi kan. Ya udah pas dilihat yang kembarannya itu udah basah kuyup. Ada yang ngeliat yang main di empang, main batu dilempar-lemparin gitu. Terus kata yang kembarannya lagi di empang itu udah kecebur. Pas dilihat ya tadinya nggak kelihatan, terus tanya sama tetangga sebelah, itu keadaan lagi sepi. Yang kembarannya itu manggil yang tetangga kan, suruh ke situ. Langsung ke situ nggak kelihatan. Itu percaya nggak percaya ya. Kita bilang astagfirullahaladzim, itu baru kelihatan anak yang ngambang. Oh gitu. Iya. Jadi emang pada saat itu dia lagi main ya. Iya. Padahal tadi yang saya lihat itu lokasinya sebenarnya deket loh dari rumah ya. Iya. Kirain saya tuh jauh gitu sampai lari-larian, atau sebenarnya tuh lokasinya deket. Jadi empangnya itu sebenarnya nggak begitu dalam ya, cuman dalamnya lumpur ya. Iya. Dalamnya lumpur. Dan udah gitu paling cuman sedengkul dewasa ya. Iya. Tapi itu bawahnya itu lumpur. Justru lumpur ini yang sangat berbahaya sekali. Jadi kayak bisa ketarik gitu ya. Iya. Jadi ketarik, kita nggak bisa. Jangankan anak kecil, kita dewasa aja tuh buat jalan aja tuh juga susah kan, karena ketarik dari lumpur tersebut gitu. Jadi Mbak Dina ini adalah mempunyai anak ya. Jadi kembar ya. Iya. Dia anaknya kembar. Jadi yang si kembar itu lagi bermain ya, Iya. lagi bermain motor-motoran. Itu Iya. pada jatuh temponya pada saat dia main motor-motoran sama nggak kembali itu selang berapa menit? Itu sekitar 5 menit. Cuma 5 menit doang. Iya. Oh, jadi berarti kayaknya kontak batin ya. Biasanya kan Iya. lagi main ini gitu loh. Biasanya Iya. cuek gitu kan. Apalagi main gitu. Mungkin karena ada naluri seorang ibu ya. Iya. Kok nggak kedengeran gitu. Padahal biasa kan main kan anak kecil kan lagi main kali. Iya. Apalagi tuh lokasinya deket kan, nggak jauh. Terus pada saat ke TKP apa yang dilakuin sama Mbak Dina tersebut di sana? Itu langsung nyebur aja, langsung manggilin orang situ pada ngumpul, langsung ditunggingin, langsung bawa ke klinik. Di klinik nggak diterima, 2 klinik tuh langsung ke bawa ke rumah sakit. Jadi pada saat itu jadi langsung gimana ya? Jadi pada ke TKP karena kembaran itu kalau nggak salah yang satu lagi adanya atau kakaknya yang itu kakaknya dia belum lancar ya? Iya. Belum lancar. Itu manggilin bunda-bunda doang. Tapi nangis nggak? Nangis. Oh, dia nangis. Nangis sampai orang ketakutan gitu. Orang ketakutan. Udah saya Iya. jadi merinding. Maksudnya Ketakutan, dia ngeliat sendiri kembarannya kayak tenggelam gitu. Jadinya dia manggilin, langsung Dina lari tuh langsung nyebur ke empang.
Oh jadi tadinya itu nggak kelihatan dianya. Enggak. Tapi ada firasat gak awalnya tuh sebelum nggak kelihatan ada firasat gak kalau dia tuh tenggelam? Ada firasat gak? Sedangkan kan kita tahu sendiri itu kedalaman empang itu cetek gitu loh Iya. ya. Ada firasat gak kok ini anak kemana gitu? Iya. Ada firasat gak kalau dia tuh nyebur? Kalau tadinya nggak pernah main ke belakang. Oh, Tadinya nggak pernah main ke belakang ke empang. Paling kan yang tadi pohon jambu doang tuh. Di situ keadaan kan rame. Pas itu kan sepi. Ya udah pas ke situ yang pokoknya ya percaya nggak percaya pokoknya Dina pas bilang astagfirullahaladzim baru nongol itu anak. Tadinya nggak kelihatan. nggak kelihatan. Tapi yang kakaknya itu emang membawa Dina ke situ, ke arah situ. Iya, narik Dina. Oh narik. Iya. Terus nunjuk nggak? Nunjuk ke Nunjuk. empangnya? Oh nunjuk. Nunjuk di situ. Tuh saya jadi merinding. Jadi bingung juga ya. Ini kok dia nunjuk tapi nggak kelihatan di mana gitu. Iya, sama Makanya- tetangga tadi ada anak tetangga kan dia manggilin anak tetangga tuh. Dia kan nggak bisa nolongin juga, takut ikut nyemplung kan. Manggilin Dina, pada nggak ngeliat. Pas Dina ngomong astagfirullahaladzim ya Allah langsung itu dikelihatanin. Oh jadi langsung kayak timbul gitu. Iya, langsung nimbul langsung ngambang. Tapi pada saat nyebur itu semua basah, nggak tenggelam kan? Padahal kan cetek kan kalau pas Dina Tenggelam. nyebur, nggak pas Dina nyebur, Iya. Dina nggak sampai tenggelam kan karena cetek Enggak, kan. centek. Jadi langsung nimbul gitu terus langsung dibawa, Langsung diangkat ke atas, langsung ditunggingin. langsung ramai di situ sekitar Langsung warga. pada manggilin orang semua. Langsung manggilin RT, semuanya langsung dibawa. Terus pada saat ditunggingin gitu keluar tuh semua lumpur langsung keluar gak? Ditunggingin gitu. Cuma sedikit doang air. Sedikit doang. Iya, air doang. Tapi kondisi udah merem. Udah pokoknya dipakai di situ kan ada perawat juga kan ya. Oh deket situ ada perawat. Ada dia kerja di perawat kan di tes gitu. Itu jantungnya nggak kelihatan, nggak kedengeran. kedetek, ya Enggak. Terus dibawa tuh pas sekitar 2:30 ke klinik kan ada klinik di situ. Nggak mau, bukannya nggak mau soalnya udah posisinya udah parah mungkin. Langsung dibawa aja ke UGD rumah sakit. Untung keadaan rumah sakit itu sepi. Langsung kata dokternya, ya kalau misalnya telat sedikit ya wassalam. Gitu. Oh jadi sempat ditolak dari klinik ya terus dibawa ke rumah sakit terdekat gitu. Pada saat itu langsung ke UGD apa tindakan dari dokternya itu? Itu langsung ke UGD-nya. Ya tindakan itu langsung apa? Itu langsung disodok pakai nggak tahu dah disodok pakai apa itu Selang kayaknya biasa. Muntahnya tuh lumpur semua. Oh jadi langsung keluar semua? Iya, lumpurnya udah keluar semua tuh. Pertama muntahnya lumpur, keduanya lumpur, baru yang ketiganya yang dia makan. Oh berarti sempat 3 kali ya? 3 kali, sering muntahnya. Jadi tapi langsung sadar gak? Enggak. Oh enggak? Udah dibilang sama dokternya dari awal kritis banget. Iya? Udah bener-bener kritis. Harapannya tuh udah kecil gitu. Tapi tetap terus berdoa ya? Iya. Apa karena mukjizat Allah itu memang Iya, ada kan? Gitu. Jadi pada saat itu kita tuh udah nggak tahu lagi ini anak masih bisa terselamatkan Iya. atau enggak gitu karena emang apa ya kelihatannya juga tenggelam juga nggak kelihatan gitu, lumpurnya juga udah banyak banget. Apalagi bocah umur berapa sih kalau boleh tahu? 5 tahun. 5 tahun ya, 5 tahun. Terus pada saat itu pada teriak gak sih, histeris gak sih pada saat Iya. pada teriak waktu di empangnya itu pada teriak semua gak? Iya, semuanya pada teriak. Langsung ditunggingin gitu ya? Tunggingin. Terus- Pokoknya ditunggingin semua, langsung nyari motor, langsung dibawa. Itu yang nganter siapa? Itu tetangga. Oh tetangga langsung dibawa Iya. tuh Gege. Terus dipeluk sama kamu Iya, di pangku. di pangku. Terus Iya. apa yang kamu rasain pada saat mangku dia pada saat dia lagi udah hampir sekarat gitu kritis? Udah ya pas rawat. Tapi di jalan nangis apa cuman bingung kamu? Iya, cuma bingung iya, nangis iya, pokoknya ya rasanya udah Campur aduk lah ya? Iya, mau nangis aja nggak bisa kan ibaratnya. Ya udahlah. Terus pada saat di rumah sakit selain tindakan apa itu selang apalagi langsung oksigen? Oksigen, selang, pokoknya udah disuntikin obat-obatan, udah pokoknya udah semuanya dipasang deh alat-alatnya gitu. Terus pada saat di rumah sakit kedeteksi gak detak jantungnya? Enggak, Enggak. Oh udah nggak kedetek? enggak. Sampai kan masuk ke rumah sakit itu kira-kira asar, sebelum asar. Terus pas ke deteksi itu sekitar jam 4:30. 4:30 baru kedeteksi? Iya. Itu apa dokter nggak langsung memvonis udah nggak ada nyawanya atau Enggak. gimana? Belum. Oh belum. Belum. Kenapa tuh? Padahal kan
dokter nggak merasakan ada detak jantung. Biasanya kalau udah nggak ngerasa detak jantung sudah dinyatakan lewat gitu ya. Tapi kenapa tetap ini? Apa dokter masih belum percaya atau masih pengen usaha gitu? Dia lagi berusaha katanya. Oh, dia tetap Berusaha katanya gitu. Ngomongnya ya yang penting dibantu doa aja Bu gitu. Udah pokoknya itu udah hampir-hampir. Udah ya itu juga udah pasrah lah. Baju udah diguntingin, udah selang udah mau dicopot kan. Tapi kan namanya mujizat kan kita nggak tahu ya. Dia langsung dipasang lagi. Oh, jadi selang itu udah dicopot. Pengen dicopot Pengen tadi. dicopot kenapa itu? Soalnya kan nggak ada deteksi. Terus pada saat tahu-tahu ada detak jantungnya itu pas lagi apa? Itu pas dia nangis. Oh, dia langsung nangis. Ya Allah. Nangis, tangannya gerak langsung. Oh, terus sampai merinding tuh. Iya. Oh, jadi tiba-tiba tuh. Tadinya udah sempat mau dicopot gak? Apa baru mau ada tindakan? Baru mau tindakan. Tindakan gak lama dia nangis. Iya, langsung ya pokoknya dia gerak tangannya. Terus apa tuh respon kamu gimana tuh pada saat dia gerak? Langsung ini bersyukur. Apa kamu langsung teriak atau nggak langsung peluk dia atau gimana? Kan nggak boleh deket-deket. Oh, nggak pas boleh itu. deket-deket ya? Nggak boleh deket-deket. Pokoknya lagi tindakan gitu kan kita nggak boleh deket sama dianya. Gitu. Jadi kalau itu mah kalau bayi mah kayak di inkubator gitu kali ya, tapi itu mah enggak. Enggak. Kayak di tempat khusus gitu. Iya, ruangan HCU. Terus pas dia nangis, apa tindakan dokter setelah itu? Mau dipindahin. Tadinya kan mau dioper lagi ke rumah sakit lain tuh. Tapi kan nggak pada ngerespon. Sekali ngerespon mau dikopitin. Oh, gitu. Jadi rumah sakitnya nggak ngerespon gitu? Iya, 35 rumah sakit nggak ngerespon. Masa siapa 35? Iya, kurang lebih segitu kemarin ngomongnya. Itu callinginnya gimana itu? Kan pakai email. Oh, email. Mungkin. Jadi itu urusan pribadi atau dari rumah sakitnya? Rumah sakit. Oh, dari rumah sakitnya. Iya. Oh, jadi mungkin udah apa ya? Kayaknya mungkin udah sedikit pasrah kali ya dokternya. Iya. Aduh, kayak nyerah deh gitu, pengen lempar aja deh ke rumah sakit mana gitu kan. Tapi setelah itu ternyata mungkin ngerespon dari anaknya. Iya. Pas nangis itu muntah lagi nggak dia? Muntah. Oh, masih muntah? Masih muntah. Masih sampai- lumpur? Enggak. Yang dia makan sama air. Oh, yang dia makan sama air? Iya, pas ngambil darahnya aja itu air semua. Ngambil darah? Iya kan cek darah dulu, diswab dulu, cek darah dulu, itu air semua. Oh, air semua? Iya, Oh, karena udah kebanyak minum Iya. air kan air empangnya itu ya? kayaknya. Terus setelah itu pas sadar, pas melek-meleknya itu pas kapan itu? Pas sebelum maghrib, Oh, sebelum maghrib dia udah melek ya? Berarti udah melek. termasuk cepet ya dari abis asar, terus sadarnya 4:30, sebelum maghrib dia udah melek. Udah melek tapi belum kenal orang. Gitu. Berarti kayak ya namanya kita kayak abis mimpi aja kali ya, mungkin dia berasa kayak di alam mimpi gitu Iya. loh. Mungkin ya namanya kita juga pernah ngerasain mimpi, ini gue bener gak sih gitu. Iya. Oh, jadi pas melek nangis mungkin kayak namanya bayi baru lahir nangis Iya. gitu kali ya, jadi Kayak, merespon ya kayak bayi baru lahir merespon. Nah, pada saat itu apa yang kakaknya itu dibawa juga nggak? Enggak, Oh, nggak, di rumah di rumah. gitu. Nah, terus sadar-sadarnya itu di rumah sakit berapa hari? Di rumah sakit 4 hari 3 malam. Oh, lumayan ya. Iya. Oh, jadi berarti perawatan dulu ya? Perawatan kan masuk ke HCU. HCU berarti 4 hari. Selama 4 hari itu dia selama di rumah sakit dia udah bisa makan belum? Pas makannya itu malam, tengah malam kalau nggak salah. Kan nunggu dia bisa ngobrol dulu. Oh, Kalau dia udah bisa ngobrol, ngerespon baik, baru boleh makan. itu dia ngeresponnya kapan tuh? Hari itu juga atau malamnya? Enggak, malam ya baru ngerespon, paginya boleh makan. Oh, jadi dia ngeresponnya tengah malam. Jadi Iya. kejadian itu abis asar, terus 4:30 dia baru gerak. Abis maghrib, sebelum maghrib dia udah Melek. matanya melek. Baru tengah malam itu dia ngerespon. Ngeresponnya ngomong apa? Yang manggil bunda, ayah. Pokoknya yang dia kenal itu dipanggilin semua. Tapi udah ngeh kamu siapa gitu. Enggak, Tapi sambil nangis gak? enggak, kayak orang ketakutan. Oh, jadi kayak jadi kayak orang ketakutan gitu. Iya, Mungkin kayak trauma. trauma gitu ya. Trauma. Jadi pas saat dia sadar langsung keinget adalah cuman tapi ayahnya aja di situ. Ayahnya tadinya kan kerja.
Nggak, maksudnya pada saat dia manggil Iya. bunda ayah ada di situ. Ada, baru datang. Berarti dia kenalin kan? Kenalin. Gitu. Nah terus setelah itu pas setelah dia udah boleh dibawa pulang kan? Iya. Setelah apa itu syaratnya? Udah membaik semua. Udah membaik semua, semua udah copot selang semua. Udah semua alat-alat yang ditempel itu udah pada dicopot, selang udah dicopot, oksigen udah diganti. Pokoknya udah boleh pulang. Tapi selama itu kan pasti dia mengkonsumsi obat ya? Iya. Sampai berapa hari itu? Itu obatnya paling disuntik. Oh suntik. Yang nyuntikin siapa? Perawatnya? Oh jadi kontrol kali ya? Enggak, pas di rumah sakit aja obatnya. Oh jadi pas nyampe rumah nggak dikasih obat? Enggak, Oh enggak? enggak. Oh mungkin itu suntikan ini kali ya? Antibiotik kan? Oh antibiotik, vitamin gitu. Iya. Yang buat apa sih? Makan kali sehari-hari makannya gitu enggak? Kurang tahu dah ya. Oh buat antibiotik aja Iya. gitu. Nah pada saat dia udah kembali ke rumah nih ya, itu kan sudah di rumah sakit kan sudah selama 4 hari itu pasti kan ya campur aduk lah ya perasaannya, mukjizat banget, pasti sujud syukur gitu ya. Kata dokternya terlambat berapa menit? Kalau 5 menit, 2 menit kalau nggak salah. Pokoknya semenit 2 menit lah. Iya kalau semenit 2 menit. Itu Oh, telat, maksudnya telat diangkat dari empangnya atau telat ke rumah sakitnya? telat ke rumah sakitnya. Oh, telat ke rumah sakit? Iya. Padahal kan namanya rumah sakit kan lumayan ya. Maksudnya Iya. kita harus berjarak tempuh dulu gitu Iya. loh. Itu kan keadaan di parkiran kan rame. Dina tuh turun dari motor langsung lari ke UGD. Oh, sambil gendong itu. Iya. Iyalah ini saya juga merinding ya. Pasti kalau saya jadi kamu ya pasti saya buru-buru lah lari Iya. apapun itu nggak menghiraukan yang di kanan kiri kita buru Sampai amat nggak gitu. pakai sendal. Iyalah pasti kalau kayak gitu mah. Nggak mikirin. Pokoknya baju tuh udah basah semua, udah lumpur semua, kering di badan, basah di badan. Apalagi kena AC kan. Udah. Oh, baju kamu juga kena lumpur juga ya? Iya kan saya nyemplung, boro-boro ganti baju. Terus pas di UGD gitu kamu histeris gak mbak tolong ini nih gitu langsung? Iya minta tolong, iya, tapi nggak terlalu histeris banget. Siapanya? Oh kamunya? Iya. Terus kata susternya apa? Iya langsung, alhamdulillah langsung ditindakin. Gitu. Langsung ini ya berarti bagus ya respon Iya. rumah sakitnya. Nah, oke setelah semuanya udah membaik, terus diajak ke rumah, pasti kan ada suatu traumatik terhadap anak Iya. gitu loh. Apalagi kamu kan seorang ibu, ibu langsung gitu yang menolong sang anak itu sendiri. Itu pada saat keadaan di rumah, traumatik apa yang dirasain anak itu? Ada. Pas baru masuk ke rumah gitu, Iya ada dia apa? temennya. Oh temannya yang trauma atau gimana? Enggak, dia kalau ngelihat temennya Temannya ikut kecebur? nggak tahu, pokoknya dia nama sama temennya tuh langsung ketakutan. Nama sama Iya, maksudnya kita ngomong nih, itu namanya itu misalnya kan, dia langsung ketakutan. ketakutan ini seperti apa sih? Kayak orang ketakutan banget, Ketakutan langsung minta gendong, peluk atau ngumpet? ngumpet. Oh ngumpet tapi nggak nangis? Kayak sembari nangis, pokoknya bener-bener ketakutan, nggak mau ketemu. Oh apa jangan-jangan sebelum dia kecebur ada yang ngejorokin atau apa gitu? Kurang tahu juga itu. Makanya tadinya kan nggak pernah main ke Empang. Oh. Ya tiba-tiba ke Empang gitu kan. Itu keadaan lagi sepi. Pasti tuh ada yang ngomporin. Iya. Ada yang ngomporin ngajak ke sana yang nggak Iya, biasa. ada. Emang ada. Oh ada. Ada Maksudnya ngomporin itu? makhluk Oh. tuh. Oh makhluk astral. Iya. Kirain temennya yang ngajak Enggak. ke situ. Iya, pas itu kan Dina juga dibilangin ya. Diceritain lagi tuh pas pulang dari rumah sakit. Katanya ini mah nggak sewajarnya. Orang-orang situ juga pernah ngomong nggak sewajarnya dia. Tuh. Terus pas si kembar nyebur di situ ada yang meninggal, sangkanya dia yang meninggal. Oh jadi pas banget. Pas Iya. banget kejadian hari itu nyebur, Iya. ada yang meninggal. Ada yang meninggal 4:30 pisan. Iya. Iya, pas si Raninya sadar, yang matanya Ya melek. Allah. Itu hari apa ya? Itu Sabtu. Oh Sabtu. Jadi pada saat dia di rumah ketemu lagi sama teman-temannya, Iya. terus dia trauma di situ nangis. Mungkin seharusnya jangan ketemu sama teman-temannya dulu kali ya. Iya. Apa karena nyampe rumah pasti langsung pada rame deh. Iya. Rame semua tetangga pada ke rumah. Enggak, nunggu 2 harian. Oh jadi nggak langsung. Enggak. Tapi tetap 2 hari itu ketemu temannya masih trauma. Iya masih agak. Pokoknya kalau ditanyain ini kemana, langsung ketakutan. Oh. Gitu.
Tapi sama kakaknya takut gak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Terus setelah beberapa hari ke rumah sakit, terus pulang ke rumah, pasti ketemu kakaknya dong. Iya. Nah itu apa yang dia lakuin berdua? Langsung dipeluk. Oh, langsung dipeluk ya. Langsung Allah. dijagain. Yang jagain siapanya? Kakaknya. Oh kakaknya langsung, maksudnya meluk gitu. Iya, meluk kembarannya, adiknya. Walaupun dia ngomongnya belum begitu Iya. lancar ya, dua-duanya belum begitu lancar ya. Belum. Tapi dia kayaknya dari batin ya, dari Iya. hati ke hati. Mungkin dia berpikir maafin ya, aku Iya. kemarin nggak bisa jaga kamu gitu ya. Iya. Mungkin. Kalau nggak salah ada adanya satu lagi ya, Iya. Botot. Gitu. Oh jadi pada saat itu langsung meluk, tapi nangis lagi. Dia nangis. Kakaknya nangis juga. Nangis. Oh nangis juga. Iya. Oh, jadi kayak benar-benar kayak orang dewasa ya maksudnya. Iya. Kayak ya Allah, kayak apa sih namanya, kayak bener-bener dia udah tahu banget gitu, udah batinnya tuh udah ya kayak kita aja lah, gimana sih kalau ada sesuatu yang sedih berduka langsung nangis. Biasanya kalau anak kecil kan masih belum mengerti ya, cuman kalau itu emang namanya dia kejadian bareng kan berdua itu, oh dia jadi meluk langsung nangis gitu. Meluk langsung nangis. Terus kamu ngeliatnya gimana? Ya seneng banget. Rasanya ya bisa akur lah gitu. Nggak kirain ngeliatnya sedih juga gitu, Ya sedih mah campur aduk lah pasti. pokoknya. Terus ibu gimana? Ya kalau mama kan pas kejadian itu mama lagi tidur. Oh lagi tidur? Iya mama. Kaget dong. Ya makanya kan dia punya lemah jantung. Oh, Jadinya kita ya Allah. ngebilanginnya tuh pelan-pelan. Oh. Makanya kan saudara-saudara yang ke rumah sakit, bukan mama yang tahu duluan gitu. Jadi pada saat kejadian ibu lagi tidur. Iya, sama yang kecil. Terus setelah tahu itu pas kapan? Pas hari apa ya? Pas hari itu juga tapi dibilangnya pelan-pelan. Malam atau sore atau? Sore pas pada ngambil baju. Tetangga ngambil Tapi- baju ke rumah. Udah sadar belum Raninya? Belum. Oh belum. Belum. Oh ngomongnya pelan-pelan. Ngomongnya Iya. gimana tuh? Itu nggak Tapi tahu. udah bangun ibu. Udah. Cuma nanya, kok ini bolak-balik ngambil baju, siapa yang sakit gitu. Oh terus akhirnya yang berani untuk berbicara sama ibu tuh siapa? Tetangga. Oh tetangga. Lagi pada ngumpul soalnya. Hmm. Itu sama saudara juga kan. Pokoknya pelan-pelan aja ngomongnya gitu. Tuh. Pelan-pelannya gimana tuh bilang ke si ibu? Ya pokoknya jangan sampai dia kaget aja. Tapi nggak tahu ngomongnya gimana. Nggak tahu kan dia di rumah sakit. Gitu. Pulang mandi doang. Terus setelah itu, setelah beberapa hari dia baru bisa ditanya tuh kapan si Raninya itu. Malam. Oh malah langsung ditanya. Iya, malam tuh dia ngomong sendiri, nanya-nanya. Oh dia kan. ngomong sendiri. Iya. Itu sehari di rumah malamnya langsung ngomong. Iya, pokoknya dari rumah, iya di rumah sakit ngobrolnya. Oh ngobrol di rumah sakit. Iya. Belum nyampe rumah dia udah ngobrol. Udah ngobrol. Oh ngobrolnya apa? Itu paling nanya dede mana, kakak mana, kan manggilnya kakaknya kakak Okta, manggilnya kakak mana. Pokoknya semuanya tuh dipanggilin semua. Enggak. Terus setelah itu, maksudnya dia menceritakan sesuatu hal yang terjadi kemarin nggak sama kamu? Enggak, Oh enggak. belum bisa deh. Selang berapa hari baru bisa ditanya? Kalau itu Seminggu ada kali ya? kayaknya ada, Lebih. nggak tahu deh. Ya kurang lebih lah ya. Iya. Itu dia bicara sendiri atau kamu yang mencoba untuk bertanya? Mama sama Oh. saudara yang lain pada nanyain, Awal pertanyaannya gimana sih? kok bisa lagi main di mana, kayak gitu. Hah. Terus ditanya ngambil sendal, iya. Tuh. Terus? Ya udah nyemplung gitu. Oh jadi dia ke empang itu karena ngambil sendal yang jatuh. Nggak tahu kurang pada, kan di situ keadaan sepi, nggak ada yang ngeliat. Oh itu tadi katanya ngambil sendal gitu. Iya, dia ngomong ngambil sendal. Ditanyakan, iya ngambil sendal. Mungkin sendalnya jatuh lagi main di empang. Tapi setelah ditanya itu dia trauma lagi gak? Enggak, udah ini, Oh udah normal lagi. udah sedikit nggak terlalu takut. Oh gitu, jadi ini benar-benar suatu hal yang sangat miris banget. Apa? Emang benar-benar perjuangan kamu banget ya untuk menolong anak kandung kamu sendiri gitu loh. Biasanya kan yang namanya kita lagi nggak di rumah atau ada orang yang ngelihat orang lain yang nolong. Ini makanya aku sempat bingung, emang nggak ada yang ngelihat gitu pada saat jatuhnya sampai kamu yang nolongin juga gitu. Emang tadi pada saat ini yang saya lihat itu emang keadaannya tuh sepi banget. Itu kayak ada sesuatu pembatas deh kayaknya. Kayak pembatas, kayak seolah-olah tuh sebelah sana tuh beda auranya. Ya, dari situ beda. Yang ramai itu cuma di depan warung itu doang kan tadi. Iya. Yang ramai itu cuma di depan warung itu doang, dan ke arah sana tuh
saya juga kurang respect ke arah sana karena Iya. emang sepi sih ya. Sepi, empangnya juga walaupun empangnya kecil, pohon bambu ya belakangnya pohon Iya. bambu. Cuman kayak ada sesuatu hal yang aneh aja gitu, yang negatif gitu. Cuman kamu mencoba nanya ke orang pintar atau apa gitu ada di situ? Iya. Oh, nanya. Nanya, itu Terus? dikasih tahu sendiri. Maksudnya? Dikasih tahu ya Ada yang ibaratnya- nyamperin? Enggak diceritain. Oh, ceritanya itu gimana? Itu mah bukan sewajarnya. Heeh, terus? Itu. Tadinya itu ibaratnya dia udah dibawa pergi. Hah? Seriusan? pergi? Iya, ada yang ngomong. Oh, mungkin dibawa pergi pada saat dia nyemplung ke empang dan nggak sadar sampai detak jantungnya nggak ada ya? Ya mungkin katanya itu udah main di sana katanya. Kalau di sana kan ceritanya gitu. Alam lain lah gitu. Iya mungkin di situ langsung diiniin aja, langsung dinetralin kan, langsung ditarik lagi gitu. Ya abis kejadian itu ya ada yang meninggal. Oh, itu Jadi- kejadiannya kapan sih pada saat itu? Sabtu Jam? jam 2:30. Oh, padahal mah itu siang bolong ya maksudnya. Iya. Biasanya kan kalau misalkan suka ada yang bawa kolong WA atau apa, biasanya kan sebelum maghrib ya. Ini padahal Iya. siang, maksudnya ya suatu hal yang aneh aja gitu loh. Siang-siang ya emang jahil aja kayak makhluk asal minta ditemenin kali ya. Padahal di situ ya menurut saya sih empangnya itu cetek dan kecil. Yang saya pikir itu empangnya gede, luas, udah gitu jauh gitu loh. Padahal situ deket dari rumah, deket banget loh ya, Iya. yang sering dia main. Terus setelah itu ada tindakan lain nggak untuk pihak RT di situ gitu? Ya ada sih kemarin di pagar kan pakai bambu. Bambu tuh terus ada dana dari pemerintah mungkin ya langsung dipagar. Oh, langsung dipagar. Emang sebelum itu nggak dipagar ya? Tadi dipagar karena banjir mulu, mungkin dianya longsor kali. Oh, gitu. ambruk. Oh, kayaknya emang nggak mau dipagar deh itu ya di situ kayaknya. Kayaknya. Gitu. Tapi pernah main ke Empang Sonoan lagi nggak? Kalau main sih main tapi nggak lama. Oh, pasti langsung balik. Iya. Oh, jadi mungkin batin kamu itu kenapa kamu bisa batin karena biasanya main itu nggak pernah lama. Pasti Iya. balik lagi ke rumah. Iya. Lari lagi sana, balik lagi. Iya. Itu nggak balik-balik gitu ya? Saya kedengeran suara motornya, motor-motoran gitu. Iya, sandaikan dia nggak main motor-motoran gitu. Terus dia biasa main gitu. Terus nggak ada suaranya, terus gimana? Pasti biasa aja kan? Iya. Itu mungkin karena ada suara motor-motoran kan? Iya. Jadinya yang membuat kamu curiga itu karena suara motor. Iya. Coba kalau nggak ada suara motor itu gimana? Waduh, nggak tahu dah. Ya makanya ya namanya anak kecil kita harus selalu diawasi lah ya kemanapun dia pergi, apalagi masih kecil-kecil guys. Anaknya tuh kembar. Rani sama Rana yang kecil. Kiran. Oh, kirain Rano. Oh, cewek ya? Cewek semua ya? Cewek semua. Belum ada cowok? Belum. Mau ada program lagi? Enggak ada. Oh, enggak dulu. Oke. Jadi kesimpulannya itu ya emang yang utama adalah doa ya. Iya. Doa walaupun cuman menyebut istighfar aja itu bisa menyelamatkan diri kita dari segala macam hal yang negatif. Bisa ditimbulkan sesuatu yang membawa ke alam sadarnya dia gitu. Jadi emang yang pertama itu emang paling mujarab itu adalah doa guys. Jadi kita harus sering-sering berdoa dalam hati ya agar selalu terselamatkan dari segala macam musibah ataupun hal-hal yang negatif. Karena emang saya lihat daerah rumah kamu itu masih kayak kayak ya rawa-rawa gitu ya. Masih ada rawa-rawa gitu, pasti masih banyak yang bersinggah di sana. Banyak yang singgah. Oke, kalau saya boleh minta motivasi kamu sebagai seorang ibu gitu. Nggak apa-apa, motivasi kamu biar tidak terjadi seperti anak kamu itu harus kayak gimana sih jadi seorang ibu gitu. Kalau menurut kamu gitu harus menjadi seorang ibu yang seperti apa ya sih yang kamu kan tegar banget nih. Mungkin ibu-ibu yang di luar sana mungkin kan kita ada yang beda-beda kan sifat. Iya. Ada yang ngelihat anaknya begitu bukannya nolong malah ikut pingsan. Malah ada yang ikut teriak-teriak nggak jelas atau segala macem. Nah kamu kan kalau menurut saya itu kan kamu kuat langsung nyebur ambil tindakan gitu. Ya maksudnya harus kayak gimana gitu loh. Apa kita harus yakin gitu
terhadap kemampuan kita menolong anak kita sendiri. Kadang kan ada yang suka pingsan gitu loh, ngelihat kita udah pingsan, berarti kan jiwa kamu termasuk jiwa yang kuat menghadapi kenyataan hidup ini ya. Aduh. Ya, saking kamu kuatnya kamu tidak bisa berkata apa-apa Iya, sepertinya. benar. Justru orang yang seperti ini guys, kalau orang yang kebanyakan ngomong justru malah nihil tindakannya. Iya betul. Ya. Ya kameramen. Ya kagak, jangan itu aja lu. Ya, jadi orang yang kuat itu kita tidak bisa menilai dari cara bicaranya dia juga sih. Tapi dari hati. Karena hati kita nggak pernah ada yang tahu hati dia itu seperti apa. Kadang di depan kita dia terlihat sangat kuat, tapi kan kita nggak tahu di belakang dia itu. Iya. Mungkin di depan kita ketawa, di belakang memewek. Gitu ya. Sekarang kan kayak gitu. Tapi ada juga yang di depan itu dia lemah gitu. Tapi ternyata di belakang itu dia kuat gitu loh. Ya fisiknya. Jadi abis itu langsung makan mau dia. Makan minum mau, tidur pules bisa. Pas di mana, di rumah apa Di di rumah. sakit? Udah di rumah. Kalau di rumah masih agak inget. Oh, masih inget. Maksudnya inget tadi gimana? Kayak agak Semi. ngigo gitu. Ya ngeliatin, pokoknya tatapannya tuh beda. Oh, tatapannya beda. Beda. Oh, berarti masih ada yang nyangkut kayaknya. Iya emang. Bukan utang doang yang nyangkut ya, makhluk astral bisa nyangkut juga. Kirain saya utang doang yang bisa nyangkut. Itu 2 mingguan baru dituin, langsung alhamdulillah. Berarti sempat diberesin juga nggak itu rumahnya? Maksudnya diberesin sama orang pintar gitu, dibuang-buangin? Kalau misalnya di rumahnya kan enggak, tapi di Empang. Oh, di Empangnya? Iya. Oh, jadi Itu dari Empang langsung. Oh, jadi orang pintar itu langsung menuju ke lokasi buat ngebersihin itu, terus katanya ada apa tuh? Ya itu yang narik dia. Sosok apa kalau boleh tahu? Kalau sosoknya itu gede, tinggi, pokoknya Oh, kayak jin gitu kali ya? kayaknya sih. Tuh. Saudara sendiri yang ingin ke Empang. Maksudnya? Yang netralin ke Empang itu. Oh, yang orang pintar itu saudara-saudari Iya, kamu? saudara. Dekat situ? Iya. Oh, Gitu. tapi anaknya sempat ini juga nggak dikasih air atau apa biar lupa? Kasih Pasti ya air. dikasih air. Sama kamu juga dikasih air juga? Enggak. Biar kamu tenang juga. Tenang ngapain? Ya tenang. Enggak lah. Kakaknya nggak? Enggak. Oh, jadi yang cuma dinetralin cuma dia doang? Iya, soalnya itu masih kalau main ke belakang kayak tadi kan masih ngeliatin Empang terus. Oh. Tuh. Tapi kayak tadi tuh kayaknya yang tadi saya lihat ya, kayak udah ceria kan karena udah agak lama ya kejadiannya. Tapi udah agak biasa aja ya tadi yang saya lihat. Enggak, itu masih ini. Oh, masih saya nggak begitu merhatiin sih soalnya. Soalnya kalau lagi Merhatiin pada nggak tadi lu? main nih, Hah? pokoknya dia ngilang sendiri, tiba-tiba di pojok aja. Masa sih lagi main di situ tadi sama Iya, temen-temennya? tadi main sama teman-temannya tuh. Ah. Pokoknya lagi pada rame, tiba-tiba dia minggir sendiri Minggirnya itu kemana? ke arah Empang. Ke arah Empang? Iya, soalnya kan itu kan kontrakan kosong kan. Oh iya, yang depan Empang tadi kontrakan kosong ya? Iya. Jadinya tuh dia duduk di kontrakan itu, tapi mandanginnya Empang. Iya, sampai sekarang masih begitu? Masih. Makanya ya pokoknya ketat banget dah. Nah, itu yang harus ekstra ketat loh. Bukan kalau kayak ekstra gitu. lagi. Soalnya tadi saya lihat kayaknya kamu nyantai aja, biasa aja. Ternyata emang ada sesuatu hal yang penasaran gitu. Jadi pada saat dia lagi main sama teman-temannya, Iya. dia tiba-tiba minggir sendiri ke kontrakan kosong, Iya. sambil ngeliat ke Empang. Iya. Seharusnya kan kalau misalkan dia traumatik lagi sama teman-temannya, dia menjauh dari Empang. Itu kenapa malah nyamperin ya? Nggak tahu itu. Iya, malah harusnya kan kalau emang ada rasa traumatik, harusnya dia tuh menjauh dari kawanan atau enggak menjauh dari lokasi Empang Iya. tersebut. Tapi ini dia malah duduk di kontrakan dan melihat Empang tersebut gitu. Iya. Kan harusnya namanya traumatik, dia ngeliatin Empang nggak Iya. mau gitu. Ini malah ngeliatin. Ngeliatin. Sampai sekarang masih begitu. Masih. Oh, Makanya kalau misalnya lagi main di situ udah pada tahu semua. Pokoknya kalau dia mulai sedikit nih, dicariin, oh. dipanggil, suruh ngumpul lagi gitu. Kadang kalau misalnya kita mulai dikit ya, dia langsung ke sananya lagi. Ya Allah. Makanya. Berarti emang nyata kayaknya dari awal tuh dia dibawa ke situ ya. Iya. Kayak diajak gitu, sini Iya. main gitu. Dituntun katanya. Ya itu buktinya dia tahu-tahu duduk di depan kontrakan, langsung natap camp. Tadi pas saya kesana dia begitu nggak sih? Ngeliat campang nggak sih? Iya. Saya nggak begitu ngeh deh. Dia kalau sore kan kita biasa di belakang tuh pada ngumpul kan.
Ya dia langsung minggir gitu, main sendiri di pojokan gitu. Main sendiri di pojokan kontrakan. Itu main apa? Ya biasa, dia kan apa aja dimainin sama dia. Pokoknya yang ada di situ ya buat mainan gitu. Itu ini benar-benar mistis banget, maksudnya ngeri banget ya guys. Jadi bukan cuman hanya penculikan manusia aja yang ngeri, bahwa makhluk astral itu bisa membawa kita ke alam yang hal-hal negatif. Justru itu malah yang tak kasat mata gitu. Iya. Yang tak kasat mata malah ya kita bingung gitu. Kalau penculikan jelas itu orang yang nyulik dan kita harus tinggal lapor polisi kan. Iya. Gitu. Ini kalau yang tak kasat mata kita mau ngelawan juga nggak kelihatan loh, ditonjok juga nggak berasa gitu loh. Mungkin ya itu yang paling pertama memang adalah doa ya. Iya. Yang paling penting adalah doa. Oke, jadi ya dengan kejadian ini kita ambil hikmahnya biar kita bisa lebih menjaga anak-anak kita dengan baik, dengan ya penuh kasih sayang, dan harus selalu meleng sedikit cari, ya pokoknya kita berdoa saja semoga semua keadaan baik-baik aja, normal lagi, dan mungkin nanti sudah besarnya dia semoga rasa traumanya dihilang. Amin. Ya, dan harus selalu ngajarin doa-doa juga. Udah bisa doa kan? Udah. Walaupun doa setengahnya gitu, bismillah atau alhamdulillah gitu. Doa makan gitu bisa kan? Bisa. Iya, jadi tugas dan tanggung jawab kita juga gitu untuk mengajarkan anak. Walaupun setengahnya itu harus doa gitu, kemana-mana doa gitu. Ya, jadi kita ambil hikmahnya semuanya. Semoga apa yang sudah terjadi tidak terjadi kembali ya dengan anak-anak yang lain juga. Jadi buat ambil hikmahnya buat tetangga-tetangga di situ juga biar nggak asik sendiri juga ya, karena kan ibu rumah tangga kan asik sendiri main handphone nggak ngeliatin anaknya. Oke. Ada pesan lagi ya nih buat rekan-rekan yang di luar sana, buat para ibu-ibu dari Mbak Dina, pesannya apa? Ya nggak apa-apa. Pesannya kira-kira apa? Coba satu aja. Nggak, satu aja pesannya gitu. Yang penting apa? Yang penting mah jagain anak. Jagain anak. Iya, pekerjaan rumah itu bisa ditinggal. Pekerjaan rumah bisa ditinggal. Yang penting anak. Intinya anak dan anak. Ya, karena kan kita bekerja juga untuk anak, tuh guys. Ya, kita mencukupi kebutuhan juga buat anak. Pokoknya anak nomor satu lah, namanya anugerah ya. Jadi kita harus jaga. Apapun keadaan ekonomi kita, tetap yang pertama anak ya. Gitu, karena kan juga di luar sana tuh banyak yang yang aborsi segala macam gitu loh. Jadi kalau kita juga harus mensyukuri, apalagi kamu dikasih anak yang imut-imut, maksudnya cewek tiga-tiganya itu masih pada kecil-kecil. Maksudnya kamu tuh dikasih maksudnya lancar banget gitu untuk dikaruniai anak itu lancar banget. Di luar sana tuh banyak banget yang pengen punya anak itu susah. Ya makanya kita kasih apresiasi buat kamu gitu loh, bahwa kamu tuh seorang ibu yang sangat hebat banget gitu, sampai nolongin anaknya sendiri ya. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Aku sampai ngebelit-belit karena beritanya tuh bikin aku gemetar guys, gemetar banget karena memang tadi ke lokasi langsung ya. Semoga sehat-sehat semua ya anak-anaknya. Semuanya juga diberi kelancaran rezeki ya semuanya ya. Jadi mungkin nanti si kembar jadi wanita yang lebih hebat dari ibunya, bisa membahagiakan, membanggakan kedua orang tuanya. Ya, seorang anak yang menjadi anak yang kuat nanti suatu saat nanti jadi solehah ya. Ya, dan juga untuk rumah tangga ya semoga sakinah mawaddah warahmah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya guys. Jadi seperti itulah tadi kisah nyata seorang anak yang tercebur empang dan superhero-nya adalah ibu kandungnya sendiri ya. Kita ambil hikmahnya dari semua ini. Yang pertama adalah doa dan doa. Ya, hanya dengar istighfar saja kita bisa dilihatkan dan kita bisa dibantu. Apapun kesulitan kita, yang pertama adalah doa. Ketemu lagi di esok hari ya. Nanti kita bakalan ada yang unik-unik lagi, yang lebih keren lagi, lucu lagi, atau lebih dramatis lagi, lebih sedih lagi ya. Pokoknya tonton terus, jangan kemana-mana, tetap di TV Bang Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.